Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barik ajma'in. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita dengan pujian yang banyak, terdapat kebaikan di dalamnya dan keberkahan di dalamnya. Karena Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid Insya Allah diberkahi ini dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar rekan saya loh? Alhamdulillah. Salawat serta salam kemuliaan kita junjung kehadiran kita bagi dan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmat Islam hingga saat ini. Teman-teman sekalian, ada satu penyakit hati yang datang tanpa rasa. Apa itu? Itu ialah meremehkan dosa kecil. Mengapa? Karena terkadang kita tak merasa bahwa baru sedikit, cuma sekali, atau cuma iseng. Padahal dari situlah banyak dosa besar berawal. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dengan sabdanya, "Iyyakum wa muhaqqaratil dzunubi fa innahunna yajtami'na ala rajuli hatta yuhlikanahu." Hati-hati dengan dosa kecil yang diremehkan, karena apabila dosa tersebut terkumpul, maka itu dapat membinasakan pelakunya. Guru saya pernah berkata dulu, dosa kecil itu ibaratkan magnet kecil yang hanya dapat menarik magnet-magnet kecil lainnya. Akan tetapi jika terus menarik magnet yang kecil lainnya, maka magnet tersebut tetap berubah menjadi magnet yang besar, yang dimana berdampak dapat menarik magnet-magnet yang besar lainnya. Maksudnya ialah apabila dosa kecil yang ada dalam hati kita abaikan dan kita remehkan, dan kita jadi terbiasa senantiasa melakukan dosa-dosa kecil, maka akan berdampak hati kita membawa kita kepada dosa yang besar. Contohnya gini, hari ini misalnya kita masuk sholat subuh, kita merasa cuma masuk satu rakaat. Mungkin besoknya kita masuk lagi 2 rakaat, besoknya lagi kita malah justru bangunnya terlambat saat hari. Dan mungkin bisa jadi besoknya kita bangun jam 9 lewat waktu sholat subuh. Dan cuma berawal dari kita meremehkan masuk satu rakaat. Atau analogi simpelnya kayak gini aja. Di asrama tuh ada kayak di sini tuh yang main bola nih, baju kotor sudah, mandi ganti baju, lihat baskom bukaan, lempar ke aja sudah tinggal mikirnya baju masih selembar aja baksonya. Nah, setiap pagi kayak itu terus sampai ujung-ujungnya kapal satu membunuh. Ada kan itu? Tidak. Nah, karena pas hari Senin perlu seragam belum dicuci karena masalah. Maka jangan remehkan dosa kecil, karena sekecil apapun itu tetap dihitung tetap dinilai di sisinya Allah. Seperti dalam firman-Nya Allah surah Al-Zalzalah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan keburukan sebesar biji zarah, maka ia akan mendapatkan balasannya. Jadi walaupun kita melakukan dosa kecil sekecil apapun, tetap akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Jadi teman-teman,
Ingat, dikit-dikit lama-lama jadi bu. Meski yang kita lakukan itu adalah hal yang kecil, tapi jika terus-menerus, biar tetap jadi besar. Habis itu, gimana dong solusinya supaya kita tidak menjadi orang yang meremehkan dosa kecil? Mau tahu kada? Mau tahu kada? Yang pertama, perbanyak istighfar. Astagfirullah dapat menghilangkan titik kita di dalam hati kita. Astagfirullahaladzim. Ayo kita semuanya. Astagfirullahaladzim. Lalu yang kedua, tutup pintu awal maksiat. Ibarat api menjadi besar itu karena tumpukan ranting-ranting. Maka pesannya ialah jangan letakkan ranting pertama. Dan yang ketiga, ubahlah kebiasaan buruk yang kecil jadi kebiasaan kecil yang baik. Misalnya hari ini kita sholat subuh tepat waktu orang Muhammad datang ke masjid. Besok kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Besok kita datang waktu orang lagi aja, kita masih bisa sholat sunnah. Besok lagi kita datang lebih awal lagi supaya kita bisa ikut azan. Besok lagi lebih awal lagi biar kita bisa sholat tahajud di masjid. Jadi ubahlah kebiasaan yang buruk jadi kebiasaan yang baik. Yang keempat, kita harus ingat bahwa kebiasaan itu menentukan masa depan. Orang yang kebiasaannya baik itu biasanya masa depannya jadi orang yang baik. Akan tetapi kalau misalnya orang nih kebiasaannya buruk, nah jarang sholat, jarang tempat majelis, itu bisa jadi masa depannya jadi orang yang buruk. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita menjadi orang yang tidak termasuk golongan orang-orang meremehkan dosa kecil. Amin. Untuk mengakhiri khutbah ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa khutbah ini bukanlah untuk siapa-siapa, tapi untuk muhasabah diri kita masing-masing. Karena setiap diri pasti ada kesalahan yang pernah kita perbuat. Dengan dosa kecil itu ibaratkan lubang kecil di perahu. Dan kita kalau kita tidak tabal, maka perahu itu akan tenggelam lama-lama kemudian. Janganlah membuat sesuatu perbuatan yang dapat membuat dua buta walaupun itu tampaknya ringan. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.